Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Abah. Perkenalkan, nama saya Putri Diah Hamawati dari kelas 3F Manajemen. Di sini kita akan berdiskusi tentang materi dari mata kuliah perilaku keorganisasian. Bisa dimulai dari perkenalan para anggota, dipersilahkan kepada teman-teman sekalian untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurdianti Ramadhani dari kelas 3F Manajemen. Perkenalkan, nama saya Alvin Bukhari dari kelas 3F Manajemen. Perkenalkan, saya Elsa Zahra dari kelas 3F Manajemen. Perkenalkan, nama saya Anan Sultan Farid dari 3F Manajemen. Perkenalkan, nama saya Putri Dayarita. Perkenalkan, saya Regina Dia Fauzia dari 3F Manajemen. Nama saya Rati Ayu Lestari dari kelas 3F Manajemen. Baik, setelah perkenalkan Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke diskusi. Diskusi yang pertama dimulai dari Rati Ayu Lestari. Boleh dikirim pertanyaannya. Jadi, Assalamualaikum Abah, saya Rati Ayu Lestari ingin bertanya. Dalam banyak kasus, sering terjadi perusahaan yang telah berhasil menerapkan pola manajemen dan praktik perilaku organisasi di negara asal, tetapi gagal menerapkannya di perusahaan anak yang berlokasi di negara lain. Apakah kegagalan ini disebabkan karena konsep manajemen dan perilaku organisasinya yang keliru, Abah? Oke, udah. Baik, terima kasih Rati. Jadi kalau kita lihat, ya, ada dua hal di sini yang kamu pertanyakan. Yang pertama adalah tentang kegagalan penyesuaian diri. Seseorang yang mungkin bekerja di suatu negara yang memiliki background budaya berbeda dengan negara asal dia. Sehingga kalau dia ada di negaranya sendiri dengan budaya yang memang dia miliki, no problem, dia bisa melakukan aktivitas dalam organisasi itu tanpa halangan. Tetapi begitu dia dipindah ke suatu negara yang pastinya memiliki background budaya yang berbeda, dia kemudian sulit beradaptasi sehingga dia gagal. Nah, jadi pertanyaan, apa ini gara-gara konsep manajemen? Ya, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Artinya kalau kita lihat dari masalah budaya, setiap orang memang lahir dalam konteks budaya masyarakatnya masing-masing. Bahkan sebelum dia lahir juga dia sudah diperkenalkan dengan nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Sepanjang hidupnya juga dia terus-menerus berhubungan dengan aktivitas yang terkait dengan masalah budaya. Ini di semua negara terjadi. Baik itu orang Indonesia, maupun orang Jepang, maupun orang Amerika, dan sebagainya. Sehingga hal tersebut pastinya akan mempengaruhi ketika dia beraktivitas di dalam suatu perusahaan. Ya, cara berpikir dia, cara bicara dia, cara dia mengambil keputusan, cara dia berdiskusi, cara dia melakukan pekerjaan, cara dia menerapkan kedisiplinan dan sebagainya terbawa. Jadi andai kata memang dia ternyata beraktivitas di suatu negara yang praktek budayanya berbeda, mungkin dia mengalami goncangan budaya, shock of culture, sangat mungkin.
Tapi tentu saja karena dia sudah ditempatkan di sana, dia harus bisa beradaptasi. Artinya dia harus mempelajari budaya organisasi atau budaya masyarakat di tempat di mana dia ditugaskan. Kalau dia memang mau sukses. Kalau dia bertahan dengan budayanya sendiri, sementara budaya tempat dia bertugas itu beda, ya kan pasti mengalami benturan. Karena belum tentu cocok apa yang dia alami sejak kecil dengan apa yang dia jalani pada saat dia di organisasi itu. Kalau dia bertahan, tidak mau menyesuaikan diri, ya mungkin dia mengalami suatu kegagalan. Lalu bagaimana dengan praktek manajemen? Suatu perusahaan tentunya memiliki praktek manajemen yang khas diterapkan oleh pimpinan dari perusahaan tersebut. Yang sangat mungkin akan berbeda dengan praktek manajemen yang diterapkan oleh pimpinan dari perusahaan lain. Kan kita juga sudah belajar tentang tipe-tipe organisasi. Ada tipe organisasi yang sifatnya otoriter, di mana polanya semuanya itu adalah tergantung pada kebijakan atasan, ya kan? Ada yang polanya itu lebih berorientasi kepada upaya mensejahterakan semua karyawan, sehingga karyawannya orientasinya jadi tergantung kepada tingkat kesejahteraan yang mereka terima. Kalau mereka dapat reward lebih banyak, ya maka mereka akan jadi rajin. Jadi kesadarannya tergantung kepada tingkat penghasilan mereka. Saya lupa namanya itu. Mungkin saya sudah ceritakan pada kamu ada 4 itu. Tipe kustodian, yang tadi tipe otoritarian, kemudian yang kedua itu tipe kustodian. Ada lagi yang sifatnya lebih kepada upaya untuk melihat contoh-contoh dari pimpinan, ya kan? Jadi mereka akan melakukan inisiatif, akan lebih bergairah untuk bekerja, ya, tergantung pada pola yang mereka lihat yang diterapkan oleh pimpinan. Terus kemudian ada juga yang polanya itu adalah seperti suatu organisasi sosial. Jadi mereka itu bekerja, kemudian mereka berprestasi, berkinerja, itu lebih banyak bersifat pada gotong royong. Nah, jadi apakah kemudian si orang yang asing tadi dia bekerjanya dalam tipe organisasi seperti apa, ya, yang mungkin dia tidak mampu menyesuaikan diri, ya bisa jadi dia juga jadi gagal. Berarti dalam hal ini bukan dia tidak bisa menyelesaikan nilai budaya yang dianut, tapi memang masalah manajemen yang ternyata dia tidak bisa ngikutin. Mungkin dia tidak suka dengan pola otoriter, ya kan? Sementara dia terbiasa dengan pola yang lebih bercorak kekeluargaan, seperti yang pernah saya sampaikan, seperti katakanlah di Karang Taruna, yang lebih banyak orang-orang bekerja itu dengan kesadaran, ya artinya kan tidak ada yang merintah-merintah, tetapi kemudian dia masuk ke organisasi baru di tempat perusahaan di mana dia ditugaskan, ternyata polanya itu beda dengan apa yang dia jalani selama ini. Mungkin yang baru itu lebih banyak bersifat apa-apa ditentukan oleh atasan, bawahan nggak boleh melakukan pertanyaan, nggak boleh kritik, nggak boleh saran, kan dia sebel sendiri. Akibatnya itu mempengaruhi kinerja dia, sehingga boleh dikatakan dia
akhirnya menjadi mengalami kegagalan. Nah, berarti ini masalah praktek manajemen yang dia tidak bisa menyesuaikan diri, sehingga kemudian dia juga mengalami kegagalan. Jadi jawaban saya seperti itu. Kegagalan orang dalam suatu organisasi ya bisa karena culture shock, bisa juga practical management atau management praktik. Bisa dua-duanya. Ya. Tetapi kalau seorang yang memang katakanlah memang dia pinter dan dia memang sadar bahwa dimanapun dia berada dia harus bisa menyesuaikan diri, ya pastinya apapun masalahnya, apa itu budaya atau manajemen, karena dia adalah seorang bawahan, ya mau nggak mau harus ngikutin. Ya kan nggak bisa, kecuali kalau memang dia itu ditempatkan atau mempunyai posisi sebagai pimpinan, berarti dia bisa memiliki kewenangan untuk mengubah pola yang ada di dalam perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia masuk ke perusahaan itu, dia senangnya otoriter, ya udah jalanin aja. Ya kan, toh dia yang memang punya kuasa. Ya kan, budaya tempat asal dia ya dia terapkan di situ karena memang dia yang berkuasa. Gitu ya. Jadi ya, tergantunglah posisi dia. Kalau memang dia punya kewenangan penuh, ya dia bisa menerapkan perubahan sehingga mungkin dia tidak mengalami culture shock ataupun practical management karena memang dia yang punya kuasa untuk melakukan perubahan. Tapi kalau dia hanya seorang pegawai, seorang karyawan, ya mungkin dia jadi goncang karena dia kan nggak bisa merubah apa-apa, hanya bisa melakukan adaptasi saja. Pilihannya ya tentu take it or leave it. Senang jalanin, nggak senang ya mundur. Apa boleh buat kan gitu. Kan sebagai bawahan dia nggak mungkin melakukan perubahan sesuai dengan maunya dia, kan bukan kewenangan dia. Dia hanya bisa beradaptasi, hanya bisa ngikutin. Oke, saya kira begitu jawaban saya atas pertanyaan yang pertama. Silakan yang berikut. Baik, terima kasih Abah atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Nurdianti. Kepada Nurdianti, dipersilakan. Bagaimana penerapan motivasi di dalam organisasi agar dapat menyelesaikan kendala perilaku individu di dalam suatu organisasi, Pak? Oke, ini kembali lagi juga terkait dengan 4 pola organisasi tadi. Lanjutan dari pertanyaan yang pertama, seandainya dia seorang pimpinan, ya, kemudian dia ditempatkan di suatu daerah atau suatu negara yang ternyata tidak sama dengan pola yang dia jalani selama ini, dengan budaya yang dia anut selama ini. Tapi karena dia pimpinan, maka dia mencoba untuk menerapkan ya, apa yang dia inginkan. Maka kelanjutan dari pertanyaan yang pertama, konflik terjadi pada tingkat bawahan yang sulit untuk menyelesaikan diri dengan pola baru yang diterapkan si pimpinan baru tadi. Sehingga kemudian motivasi mereka menjadi terganggu. Ya kan? Karena si karyawan di tempat yang baru itu kemudian merasa bahwa ini suatu perubahan yang tidak biasa mereka temui di masa pimpinan sebelumnya, sehingga kemudian motivasi mereka menjadi terganggu dan kemudian kinerja mereka menjadi terpengaruh. Maka dalam hal ini tentu si pimpinan yang menerapkan pola baru sesuai dengan maunya dia, baik itu praktek manajemen maupun kulturnya di tempat yang baru, dan dia melihat bahwa ternyata anak buahnya terkaget-kaget, ya kan, dan sulit menyesuaikan diri, maka tentu sebagai pimpinan yang baik, ya dia harus melakukan perubahannya secara
gradual, secara bertahap, nggak bisa sekaligus, ya kan? Kalau secara sekaligus ya goncangannya bukan dia yang alami, tapi anak buahnya. Anak buahnya itu tentu di samping harus bisa menyesuaikan diri dengan apa yang diterapkan oleh si pimpinan baru, ya tentu juga harus diberi motivasi bahwa dengan pola yang baru diterapkan itu si pimpinan harus bisa meyakinkan, menjanjikan kepada para karyawannya yang terkaget-kaget tadi bahwa pola baru yang dia bawa itu akan memberi peluang mereka untuk bisa lebih berkembang, memberi kesempatan mereka untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, kan? Jadi si pimpinan harus bisa meyakinkan bahwa apa yang dia bawa ini bukan sesuatu yang akan membawa kesengsaraan, tetapi membawa suatu hal yang lebih baik dibandingkan masa pimpinan sebelumnya. Nah, dari situlah setelah si karyawan itu bisa diyakinkan, ya, motivasi mereka kan pada akhirnya bisa dikembalikan atau bahkan mungkin bisa ditingkatkan. Nah, disinilah si pimpinan baru itu secara pelan tapi pasti dia bisa menerapkan model reward and punishment. Dia bisa menjanjikan dengan pola manajemen baru yang kita terapkan ini, barang siapa yang sukses menjalankan tugasnya dengan baik, mengalami peningkatan kinerja, maka nanti akan diberikan reward, diberikan penghargaan. Tetapi sebaliknya bagi mereka yang ternyata tetap saja tidak mau berubah, menyesuaikan diri dengan pola baru yang diterapkan oleh si pimpinan, tetap tidak mau melakukan perubahan sehingga kinerjanya itu bukannya makin meningkat malah makin menurun dibandingkan sebelumnya, tentu tanda kutip terpaksa harus diancam dengan punishment. Itu biasa di dalam satu organisasi. Ya kan, kita tahu bahwa setingkat menteri sekalipun, kalau presiden menganggap bahwa dia ternyata tidak mampu mencapai kinerja yang ditetapkan oleh presiden, maka dia bisa di-reshuffle dan diganti. Ya kan? Kan kita tahu bahwa di dalam satu kabinet itu kalau presidennya berganti ada menteri yang lama, ya kan? Menteri yang lama yang dipakai oleh presiden sebelumnya, kemudian pada presiden yang baru dia dipakai lagi. Sri Mulyani misalnya, dia dulu pernah menjadi ketua Bappenas, yang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di zaman SBY. Lalu kemudian di zaman Jokowi dia jadi Menteri Keuangan. Gayanya SBY dengan gaya Jokowi kan pasti beda. SBY berlatar belakang militer, dia seorang jenderal. Sementara Jokowi berlatar belakang pengusaha, dia eksportir. Itu kan pasti berbeda cara bekerja. Maka kemudian begitu dia mengangkat seseorang, kan tentu seorang presiden itu harus menetapkan ini target yang harus kamu capai. Ternyata Sri Mulyani di tempat barunya sukses. Makanya Jokowi 1, Jokowi 2, dia yang jadi Menteri Keuangan. Berarti dia mampu beradaptasi dengan perubahan pimpinan, dengan pola budaya dan pola manajemen yang berbeda. Tetapi apa terjadi dengan Rizal Ramli misalnya? Dia pernah juga jadi menteri di bawah presiden sebelumnya. Tapi begitu diangkat oleh Jokowi menjadi salah satu menteri di kabinet dia, ternyata mungkin Rizal Ramli tidak mampu beradaptasi dengan gaya presiden baru. Sehingga kemudian Rizal Ramli pun dicopot.
Kan gitu kan, kalau kita lihat contohnya yang konkret. Ya. Jadi jelas terkait dengan pertanyaan tadi dari Nurdianti, seorang pegawai yang tidak mampu melakukan adaptasi karena adanya kultur baru yang diterapkan oleh pimpinan baru, ya tentu akan mengalami dua hal. Kalau dia berprestasi, dia mendapat reward. Kalau dia tidak melakukan hal sebaliknya, ya pasti dia akan mendapatkan punishment. Karena kan tiap pimpinan punya target dong. Ya, pimpinan ini targetnya itu, pimpinan yang itu targetnya apa. Itu hak dia. Siapa yang nggak bisa menyesuaikan diri, ya berarti harus terima resiko. Kan gitu ya. Jelas ya, Nurdianti? Iya, terima kasih, Bang. Oke. Silakan next question. Baik, selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Alvin Bukhari. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Abah. Jika dalam suatu organisasi terjadi konflik yang besar, apa yang terjadi dalam organisasi tersebut? Dan apakah konflik perlu ada dalam organisasi? Terus, Bah, apa penyebab konflik di dalam organisasi itu, Bah? Terima kasih. Sepertinya ini pertanyaan udah ada di dalam podcast sebelumnya. Apa penyebab konflik? Itu apa yang ditanyakan kalau nggak salah oleh teman kamu si Opik Hasan Safik. Ya, sama persis. Jadi intinya ya, tolong kamu tonton yang sudah ada. Jangan sampai melakukan pengulangan pertanyaan yang sama persis. Ya. Secara sekilas saya jawab deh. Karena ini berarti kamu nggak nonton itu yang udah ada. Udah nonton, Bah, 3 link. Ya, good. Tapi itu pertanyaan berulang dong. Ya pasti dalam satu organisasi itu ada lah konflik. Karena kan saya katakan, organisasi itu kan kumpulan orang-orang yang berbeda. Beda budayanya, budaya cara berpikirnya, pola kebiasaannya, minatnya, terus kemudian juga tujuannya dan sebagainya. Karena beda-beda ya, maka sangat mungkin ada benturan, sangat mungkin ada konflik, ya kan? Karena beda-beda. Namanya aja organisasi berarti kan upaya untuk melakukan sinkronisasi dari organ-organ yang berbeda. Organ itu bisa diartikan sebagai struktur yang terdiri dari unit-unit yang berbeda, bisa juga dianggap sebagai SDM yang berbeda-beda kualitas dan background maupun tujuan. Maka dalam hal ini pimpinan organisasi pastinya harus mampu membaca peta organisasi yang dia pimpin, termasuk peta dari perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Sehingga untuk meminimalisir benturan, dia harus menempatkan yang istilahnya the right man in the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Tentu itu adalah hasil dari pemetaan dia. Sehingga si A berdasarkan karakter dan keahliannya ditempatkan di tempat yang mana. Gitu. Orang yang kurang suka berbicara mungkin dia lebih suka mengolah data di belakang komputer. Ya kan? Tapi orang yang kelihatannya energik, senang bicara, mungkin dia lebih tepat ditempatkan sebagai marketer di bagian pemasaran. Ya kan? Orang yang banyak ide, ya mungkin dia ditempatkan di bagian yang research and development, bagian pengembangan, karena dia memiliki katakanlah ide-ide yang bagus. Jadi dengan demikian seorang pimpinan memang harus mampu memetakan semua
ya, karyawannya dilihat dari berbagai macam segi sehingga dia bisa menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Itu untuk meminimalkan konflik. Tapi konflik ya kadang-kadang sulit dihindari. Makanya juga si pimpinan itu harus bisa membaca gejala-gejala konflik yang mungkin timbul. Seperti yang saya jelaskan pada podcast sebelumnya, ibarat puntung rokok itu mungkin suatu hal yang sepele. Tetapi kalau ternyata dia dilempar ke tempat yang rawan, yang riskan, yang penuh resiko karena ada bahan-bahan yang flammable, gampang terbakar. Satu pabrik besar pun bisa hangus gara-gara puntung rokok satu. Makanya kemudian si pimpinan harus memiliki keterampilan bagaimana dia bisa membaca situasi. Sehingga ketika dia melihat ada gejala konflik, nah, dia segera melakukan upaya untuk meredam konflik itu dan mengarahkan agar konflik itu tidak menjadi bola salju yang terus bergulir makin lama makin gede. Ya, kayak tadi puntung rokok makin lama makin besar, akhirnya semuanya kebakar, semuanya hancur. Dalam organisasi juga suatu konflik kalau memang tidak bisa dikelola, dimanage dengan baik, maka sangat mungkin organisasi jadi rusak, gitu, hancur. Ya mungkin banyak perusahaan yang gulung tikar, salah satunya penyebabnya mungkin karena mismanagement, ya kan, perusahaan-perusahaan yang tadinya besar lalu kemudian ambruk, kemudian dinyatakan pilot, bangkrut, ya mungkin karena mismanagement ataupun ketidakmampuan si pimpinan untuk mengelola manajemen dalam perusahaan tersebut, termasuk mengelola bibit-bibit konflik. Seandainya dia mampu, tentu dia akan bisa mengarahkan konflik itu tidak menjadi suatu hal yang negatif, tetapi akan menjadikan itu sebagai suatu hal yang menimbulkan keinginan untuk katakanlah bersinergi. Kan yang namanya perbedaan itu bukan berarti perbedaan itu selalu konotasi negatif. Justru karena ada perbedaan maka ada kemajuan. Kalau semuanya sama kan nggak mungkin maju. Tapi kalau ada perbedaan justru itulah yang akan menjadi kemajuan. Jadi konflik itu kalau memang dari awal bisa diarahkan, tentu dia tidak merusak, tetapi malah membangun. Saya kira demikian. Tapi efek negatif dan positifnya itu apa, Bah? Ya negatifnya kalau dia malah ngerusak sistem, membuat orang jadi malas kerja. Konflik tidak selalu berarti negatif, tapi juga belum tentu positif. Tergantung kemampuan si manajer, si pimpinan, bagaimana dia bisa mengelola dengan baik. Oke, next question. Baik, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Hanan Sultan Farid. Iya, Mbak. Tadi kan saya mau ngelanjut yang tadi pertanyaannya si Alvin. Ya. Masih sama konflik dalam organisasi itu. Yang cara mengidentifikasi sumber konfliknya itu gimana, Pak? Terus sama cara mengelola konflik dalam organisasi secara efektif itu gimana caranya? Oke, identifikasi sumber konflik. Ini pasti pekerjaan yang memang harus dilakukan oleh setiap pimpinan. Identifikasinya itu bisa dimulai dari yang seperti juga saya sebutkan dalam jawaban pertanyaan sebelumnya. Yaitu merupakan konflik apa? Konflik budaya, konflik manajemen, konflik kepentingan, atau konflik yang sifatnya pribadi karena dengki, katakanlah begitu. Atau bisa juga konflik yang timbul dari orang-orang yang memang
memiliki tujuan untuk merusak. Kan saya sebutkan juga dalam kuliah yang lalu. Orang masuk organisasi itu tergantung juga ada niatnya. Dia masuk ke sana itu memang tujuan murni untuk memajukan organisasi, atau memang dia memang masuk ke sana dalam rangka untuk merusak. Ya kan? Kalau kita ambil contoh zaman Rasulullah itu, ada orang yang sengaja pura-pura masuk Islam, tapi bukan memang dia niat masuk Islam, tapi dia ingin menghancurkan umat Islam dari dalam. Maka dicarilah masalah-masalah yang kira-kira akan menimbulkan perpecahan antar umat Islam. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang munafik yang kemudian melihat sumber konflik itu ketika para sahabat sedang mencari siapa pemimpin umat Islam sepeninggal Rasulullah. Ya. Kita ketahui bahwa semuanya bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai Amirul Mukminin pertama, pengganti Rasulullah setelah Rasulullah. Ya. Tapi kemudian hal ini dilihat oleh seorang munafik, saya lupa namanya, Abdullah apa gitu. Dia kemudian melihat hal ini sebagai titik untuk memecah belah umat Islam. Maka kemudian dia mengeluarkan isu bahwa seharusnya yang menjadi pemimpin itu adalah Ali, karena Ali itu adalah ponakan Rasulullah. Pola pikirnya sama dengan kerajaan. Kalau pimpinan wafat, maka orang yang terdekat yang memiliki hubungan darah itulah yang jadi pengganti. Maka dia hasutlah umat Islam pada waktu itu. Seharusnya jadi Amirul Mukminin itu bukan Abu Bakar, tapi Ali. Berarti Abu Bakar melakukan kudeta, merebut haknya Ali. Kan ternyata dia berhasil. Dia berhasil sehingga dia kemudian membentuk golongan yang sampai sekarang masih ada, golongan itu, golongan Syiah. Kamu tahu Syiah kan? Islam itu kan ada yang golongan Sunni, ahli sunnah wal jamaah, ada yang Syiah. Syiah itu sampai sekarang di seluruh dunia ada, berarti pengikutnya dari si penghasut tadi. Nah, berarti orang masuk ke dalam suatu organisasi juga akan ada orang-orang yang niatnya memang untuk menghancurkan organisasi tersebut. Ya. Sama dengan orang tadi, si munafik tadi, dia masuk Islam bukan karena dia mengikuti Rasulullah, tapi dia mencari celah untuk menghancurkan umat Islam. Dia pura-pura masuk Islam, lalu kemudian dia menghasut, mengadu domba dengan isu bahwa seharusnya yang menjadi pengganti Rasulullah itu adalah Ali. Terbukti 1400 tahun kemudian konflik itu masih ada sampai sekarang. Islam Sunni dengan Islam Syiah kan nggak pernah akur. Ya, itu nanti akan lebih dijelaskan kalau kita kuliah agama Islam lah. Kalau saya terangkan di sini ya jadi panjang cerita. Yang jelas saya ingin menggambarkan bahwa orang masuk dalam organisasi tergantung niat. Jadi kalau misalnya seorang pimpinan itu jeli, dia akan bisa melakukan identifikasi. Ini sumbernya apa sih? Kok orang itu bisa berbeda pendapat? Apakah karena mereka berbeda budaya? Apakah mereka kaget dengan budaya baru yang diterapkan manajer baru? Ataukah memang orang ini sengaja rese? Atau orang ini memang sengaja orang yang cari perhatian? Kan macam-macam. Orang yang caper dalam organisasi juga ada. Apakah orang ini memang dalam rangka dia meningkatkan posisi dia sambil menjatuhkan orang lain? Kan ada juga. Berarti dalam hal ini pimpinan itu harus pintar-pintar. Lalu mengelolanya gimana? Ya tergantung kepada hasil identifikasi dia atas sumber konflik. Kalau hanya masalah budaya, tentu itu bisa dilakukan pendekatan dalam arti secara pelan-pelan orang-orang yang terlibat dalam konflik itu ya bisalah diarahkan, dipanggil
diarahkan supaya mereka lebih bisa saling mengerti, bekerja di dalam budaya yang berbeda. Gitu. Tapi kalau dia ternyata menghasilkan suatu kesimpulan bahwa orang ini sebagai sumber konflik memang kelihatannya orang yang tidak bertanggung jawab, yang kalau dibiarkan akan merusak organisasi, maka pimpinannya harus dengan tegas pecat orang itu, keluarkan orang itu. Ya, daripada nanti dia yang tadinya hanya tumor berubah menjadi kanker yang akibatnya merusak organisasi, ya pimpinan ya reward and punishment tadi berjalan, berarti orang ini nggak bisa lagi dipakai, karena kalau dibiarkan dia pasti akan menghancurkan organisasi. Ya pimpinan tegas aja, berhentiin orang itu. Banyak juga kan orang yang katakanlah dipecat dari perusahaan karena habitnya yang jelek, yang sudah didekati, sudah ditegur, sudah diarahkan tetap bandel, ada peringatan 1, peringatan 2, maka peringatan ketiga adalah tegas, tindakan tegas. Ya, pegawai negeri aja juga ada ini kok, ada reward and punishment. Kalau sampai dia tidak melakukan pekerjaannya, maka dia bisa diberhentikan tidak dengan hormat, yaitu dipecat. Tapi bisa diberhentikan dengan hormat, misalnya karena ya tidak bisa lagi menjalankan tugas dan sebagainya. Karena udah sakit nggak bisa lagi menjalankan tugas, sementara kalau dipertahankan juga nggak bisa lagi deh. Ya, dia bisa diberhentikan tapi dengan hormat. Ya, jadi jawaban intinya adalah si pimpinan memang harus bisa mengidentifikasi sumber konflik di mana. Kalau memang masih bisa dibina ya dibina, kalau memang rasanya itu sudah merupakan kanker yang tidak bisa diobati, ya apa boleh buat. Ya kan, penyakit aja kalau misalnya ternyata udah makin membahayakan si pemilik tubuh, ya maka organ tubuh yang berbahaya itu bisa diamputasi, ya kan, bisa dipotong atau mungkin dikemoterapi atau apalah tindakan-tindakan yang sifatnya gambling, ya, antara orang itu jalan terus hidup atau ya mati gitu, demi kebaikan dari organisasi. Sekiranya demikian, Hanan. Ya, baik, Bah. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu bagaimana hubungan perilaku organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja dalam organisasi, Bah? Saya katakan tadi bahwa yang namanya budaya itu kan memang bawaan orang, cak orok lah, bawaan orang, membentuk pola pikir, membentuk pola tindak. Ya. Pastinya ketika dia kemudian masuk ke dalam satu organisasi yang tidak mendukung apa yang menjadi kebiasaan, apa yang jadi dari budaya dia selama ini, itu akan mengalami konflik batin bagi yang bersangkutan. Dia harus bekerja, katakanlah orang ini biasa kerja keras. Ya, dia lahir dalam suatu keluarga yang terbiasa kerja keras, tapi kemudian dia masuk ke organisasi yang kelihatannya orang pada santai-santai aja. Pastinya kan dia nggak betah tuh. Ya, bahkan dia berpikir kalau saya turutin seperti ini lama-lama sih jadi keracunan. Saya biasa kerja keras melihat lingkungan malas-malesan, ya maka mungkin dia bisa minta pindah ke organisasi lain atau dia resign. Kenapa? Karena budaya yang dia miliki ternyata tidak sesuai dengan budaya dari tempat dia kerja. Atau sebaliknya, orang yang biasanya malas-malesan, ya, kemudian ditempatkan di tempat orang atau organisasi atau satu perusahaan yang budaya kerjanya ketat, ya, jamnya ketat, target yang harus dicapai ketat, maka dia konflik batin juga yang diakibatkan oleh budaya yang dia anut berbeda. Kembali lagi, kalau dia tidak bisa
posisikan dirinya di dalam budaya kerja yang berbeda dengan dia tadi, akibatnya kan apa? Akibatnya kinerja dia jadi menurun. Orang yang biasa kerja keras dengan target yang ketat, lalu kemudian ditempatkan tempat yang biasa santai dengan target yang kendor. Di samping dia mengalami konflik batin, lama-kelamaan bisa-bisa dia dibenci sama teman-temannya. So rajin lu gitu kan. Padahal memang dia terbiasa rajin. Tapi karena lingkungan yang nggak benar, maka dia jadi dimusuhin. Samalah kamu di kelas juga kan ada terbiasa mungkin teman kamu yang terbiasa kritis nanya sama dosen gitu kan. Lalu kata teman kamu, kok pintar lo, cari perhatian gitu. Padahal memang dia terbiasa kritis, ya kan? Sebaliknya orang terbiasa untuk santai-santai disuruh kerja di tempat yang ketat, mengalami konflik batin lagi, dia nggak betah lagi, lama-kelamaan dia mengundurkan diri. Soalnya gila kerja di situ, gue kayak kuda kerja kagak ada istirahatnya, targetnya gue tinggi banget, karena kalau nggak tercapai gue dihukum, mendingan gue berhenti kan gitu. Jadi sumber konflik itu memang juga sangat dipengaruhi oleh budaya yang dianut oleh orang yang bersangkutan. Kalau dia tidak mampu beradaptasi, ya keputusannya ada di tangan dia. Ya kan? Dia bisa melanjutkan atau dia minta resign. Kalau di kalangan pegawai negeri, ya mungkin masih ada kesempatan dia untuk pindah ke tempat yang lebih cocok. Kan di setiap unit organisasi pemerintah itu juga bisa memiliki pola kerja yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari unit. Ada yang mungkin bisa lebih santai, ada yang membutuhkan kerja keras dan sebagainya. Kalau organisasinya besar, dia bisa minta mutasi. Tapi kalau rasanya organisasinya kecil dan tidak cocok, daripada menderita batin, ya lebih baik dia mengundurkan diri. Begitu. Jadi jelas ya, Putri Diah, bahwa memang kinerja seseorang di dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh budaya yang dia ada. Maka dia wajib untuk beradaptasi dengan lingkungan budaya barunya. Kalau enggak, dia selamanya akan stres. Mau nggak mau dia harus menyesuaikan diri, beradaptasi, supaya jangan stres mikir, terus lama-lama dia bisa gila. Bisa, banyak juga kejadian orang yang kemudian merasa nggak betah, akibatnya malas-malesan. Akibatnya tadinya dia bisa bekerja dengan baik, karena malas-malesan malah diberhentiin. Kan gitu. Di semua organisasi seperti itu. Ngapain memelihara sesuatu yang bakalan jadi kanker bagi organisasi? Potong, pecat sebagai jalan terakhir. Kalau memang orang yang bersangkutan istilahnya tetap kekeh, nggak mau dibentuk, nggak mau diarahkan. Oke, saya kira demikian. Next. Baik, terima kasih Abah atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaannya akan disampaikan oleh Elsa Azhara. Iya, Bah. Tadi kan hubungan budaya organisasi terhadap kinerja organisasi ya, Bah. Nah, gimana sih, Bah, caranya buat mengembangkan dan membangun budaya organisasi supaya sesuai sama perkembangan strategi organisasi yang telah ditetapkan, Bah? Ya, untuk membangun budaya organisasi, sebenarnya organisasi itu kan punya tujuan ya. Pasti punya tujuan yang menjadi target sasaran dari tiap-tiap unit yang ada di dalam organisasi. Ya kan? Nah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari organisasi serta apa yang menjadi outcome-nya, tujuan akhirnya. Ya. Lalu kemudian si pimpinan ya harus bisa membangun suatu budaya kerja. Ini kalau ini masalah budaya kerja, bukan budaya pribadi, kultur dari masing-masing orang yang lahir atau datang dari budaya
tempat asal dia, bukan. Ini ada juga budaya kerja. Budaya itu apa sih? Budaya itu adalah sesuatu yang dianggap baik, memiliki nilai tinggi, sehingga orang-orang yang ada dalam lingkup budaya itu menganggap nilai-nilai yang diterapkan itu harus dilaksanakan, diterapkan, dipelihara, dipertahankan, dan kalau bisa diwariskan. Berarti sesuai dengan target dari masing-masing organisasi, si pimpinan itu harus membangun suatu pola kerja yang menurut dia adalah pola kerja yang terbaik dalam rangka mencapai sasaran akhir organisasi. Dan dia harus bisa mensosialisasikan, termasuk dianya sendiri juga harus mempraktekkan bahwa apa yang dia terapkan itu adalah benar-benar yang baik, yang bisa membangun semangat, yang bisa meningkatkan kinerja, yang lebih cepat secara optimal meraih tujuan akhir organisasi. Nah, kalau terus-menerus dia terapkan, dia sosialisasikan, sehingga kemudian semua orang yang ada dalam organisasi itu menganggap itu memang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan tadi. Nah, itu berarti sudah terbentuk suatu budaya kerja, ya kan? Budaya kerja misalnya katakanlah di manajemen Jepang, kita mungkin kenal ada yang namanya 5S itu kan ya, seri Seiton, seri Eketsu dan sebagainya. Itu budaya kerja Jepang. Ya. Kemudian ada budaya kerja yang lain yang mungkin bisa berbeda dengan budaya kerja Jepang. Jadi budaya kerja adalah sesuatu hal yang dianggap optimal, memiliki nilai tinggi, memiliki daya dorong yang kuat terhadap pencapaian sasaran, dan itu terus dikembangkan, terus dipraktekkan, terus disosialisasikan sehingga semua orang juga berpandangan sama. Nah, itu berarti budaya kerja. Ya. Dan ini tentunya beda dengan budaya pribadi. Tetapi kalau dengan budaya kerja yang jelas, seperti yang saya sebutkan tadi, 5S, 5S gaya Jepang itu mungkin Anda pernah dengar ya. Itu kan otomatis orang Jawa, kayak orang Sunda, kayak orang mana, kayak pada akhirnya akan mengikuti budaya kerja tersebut, meskipun mungkin budaya tempat lahir dia nggak selalu sama, ya, tapi budaya kerja harus diciptakan, dan itu memang tugas pimpinan. Di samping budaya dan mungkin kalau penerapannya, kalau budaya kerja yang seperti itu akan lebih kecil konfliknya, karena semuanya sudah diseragamkan dan bahkan dijalankan juga oleh pimpinan. Misalnya yang 5S itu, saya nggak terlalu apal ininya ya urutannya. Antara lain kita harus terbiasa untuk melihat hal-hal yang penting dengan yang tidak penting dipilah-pilah kan gitu kan. Jadi barang-barang yang penting itu kemudian harus ditempatkan di tempat yang gampang untuk diraih, ya kan. Barang-barang yang tidak berguna agar dibuang. Terus dibiasakan juga selalu menjaga kebersihan. Kemudian juga dibiasakan juga agar kalau suatu barang itu dipinjam harus ditempatkan di tempat semula. Itu kan mungkin Anda pernah tahu ya, 5S. Itu kan nggak ada urusan dengan orang-orang budaya tempat dia lahir, mau orang Cina, kayak mau orang Jepang, kayak mau orang Indonesia, mau orang Sunda, Batak dan sebagainya. Nah, budaya kerja itu diterapkan. Oke, gitu kira-kira saya. Jadi budaya kerja dengan budaya pribadi memang bisa dibedakan. Budaya kerja kalau diterapkan asal konsisten itu lebih kecil kemungkinan konfliknya. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak, jawabannya. Putri Dia, masih ada? Masih, Mbak. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Putri Dia Elita.
Mengapa budaya organisasi dalam strategi pemerintah menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam implementasi strategi? Ya, setiap pemerintah dia punya target masing-masing yang walaupun pada tujuannya sama, membangun negara, mensejahterakan rakyat. Ya. Tapi dalam ininya, prakteknya, apa yang dijadikan target, katakanlah oleh SBY, itu mungkin beda dengan apa yang dijalankan oleh Jokowi. Atau di tingkat daerah, apa yang dijalankan oleh Anies beda dengan apa yang dijalankan oleh Ahok. Ya. Dulu Ahok sama dengan Jokowi banyak membangun infrastruktur, ya, jalan-jalan dibetulin, ya, got-got dibersihin. Berganti pemerintahan digantikan oleh Anies. Anies menganggap, dia bilang bahwa infrastruktur tidak terlalu penting, yang penting adalah pembangunan SDM. Jadi dia lebih mengarah pada manusianya, mentalitas manusianya. Itu kan berarti bahwa tiap pemerintahan punya targetnya sendiri-sendiri. Tergantung si pimpinan. Ya. Dan harus kita tahu juga bahwa di dalam satu pemerintahan pastinya dia biasanya kalau datang dari satu partai, nah dia juga akan membawa juga misi partainya ke dalam pemerintahan. Sehingga apa yang akan dia kerjakan, karena dia berasal dari partai yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, itu bisa jadi beda. Ya. Di DKI dulu Ahok dan Jokowi berasal dari, kalau Ahok netral, bukan orang partai, kalau Jokowi dari PDIP, lalu kemudian digantikan oleh Anies. Anies juga tidak berpartai, tapi dia didukung oleh partai-partai, ya, seperti PKS ya, dan sebagainya di belakang Anies pada waktu dia mencalonkan diri jadi apa namanya gubernur DKI. Ya. Maka kita lihat bahwa apa yang menjadi pemikiran dia, apa yang menjadi target dari partai dia, ya itu akan menjelma menjadi strategi dia dalam mencapai pembangunan di wilayah kerja dia sesuai dengan apa yang dia janjikan pada waktu dia kampanye. Pada waktu kampanye dia menjanjikan ini. Nah, itu kan lahir dari visi misi organisasi dia juga, backgroundnya. Nah, ketika dia menjadi pemimpin, maka itulah yang dia jalankan. Nah, itu kemudian strateginya gimana? Ya kembali lagi mengatasi banjir misalnya di DKI Jakarta. Jokowi dan Ahok lebih memandang bahwa mengatasi banjir itu adalah mengeruk kali-kali, memperlebar, memperdalam kali-kali yang sudah ada, lalu kemudian membuat irisan-irisan sungai sehingga langsung bisa lahir ke laut airnya. Itu kalau menurut Jokowi dan Ahok. Sementara kalau menurut Anies beda lagi. Strategi dia untuk mengatasi banjir adalah dengan membuat apa? Membuat lubang-lubang resapan. Maka dibuatlah di sana sini lubang-lubang resapan. Katanya karena apa? Karena sunatullahnya adalah air itu meresap ke bumi, bukan ke laut. Nah, itu kan berarti strategi mencapai penanggulangan banjir dari dua orang itu udah beda. Yang satu lebih memilih untuk memperbanyak atau memperdalam, memperlebar saluran sungai, sementara yang satu banyakin lubang-lubang resapan. Kemudian apakah hasilnya yang mana lebih efektif? Ya rakyatlah yang menilai. Rakyat menilainya yang mana bikin lebar sungai dan memperdalam sungai yang lebih efektif atau bikin lubang yang lebih efektif, ya tergantung penilaian dari rakyat. Bagusan si ini
daripada itu. Nah, itulah kembali kemudian nanti dalam pemilu berikutnya kan akan menentukan. Wah, yang itu kemarin programnya nggak bagus. Ya berarti kan dia nggak akan terpilih lagi. Misalnya Anies kemudian mencalonkan diri menjadi presiden 2024. Ya tentu orang akan melihat dia di DKI. Apa yang dijalankan di DKI itu mencapai hasil nggak? Kan jadi referensi. Kalau berhasil mungkin nanti orang akan milih dia di tingkat nasional, yaitu Indonesia. Tapi kalau misalnya dinilai orang, di Jakarta aja kagak beres, ngapain pilih jadi presiden dengan wilayah negara? Berarti kan dia nggak terpilih. Kan gitu aja. Karena kita bicaranya kan pemerintahan ya. Jadi otomatis kan tergantung partainya, tergantung visinya, dan tergantung ya dia terpilih nggak menjadi pemimpin. Demikian Esa. Yang berikutnya lagi. Baik, pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Reginandia. Ya, silakan. Regina, hidupin dulu. Iya, Bah. Pertanyaan dari Regina, kenapa budaya bisa mempengaruhi perilaku manusia dalam berorganisasi gitu, Bah? Ya, ini juga kayaknya pertanyaan yang muter-muter. Karena biasanya kan kalau dari masyarakat kayak Karang Taruna gitu sama organisasi di perusahaan beda tuh, Bah. Apa karena visi misi atau konflik atau gimana, Bah? Iya, pastinya tiap organisasi kan terdiri dari banyak orang yang beda-beda, termasuk budayanya beda. Maka pastinya itu mempengaruhi dia, mempengaruhi kinerjanya. Baik di organisasi yang seperti kamu sebut di Karang Taruna, maupun di pemerintahan, maupun di organisasi perusahaan. Tiap organisasi itu kan juga memiliki yang saya katakan tadi juga budaya kerja. Ya kan, budaya kerja di pemerintahan kan beda budaya kerja dengan perusahaan. Budaya kerja perusahaan juga pasti beda dengan budaya kerja di Karang Taruna. Tipe organisasi juga beda-beda. Apakah dia termasuk yang kustodian, termasuk dia yang otoritarian atau sebagainya, beda-beda. Ya otomatis hal tersebut akan mempengaruhi kinerja yang bersangkutan. Kalau memang secara individu budaya pribadi dia itu cocok dengan budaya kerja, dia bisa berprestasi. Malah mungkin dia akan mendapatkan kemajuan di sana karena memang cocok. Tapi kalau memang ternyata budaya pribadi dia tidak cocok dengan budaya kerja di perusahaan maupun di organisasi, ya akan sangat mungkin dia mengalami konflik budaya, konflik batin yang pada akhirnya menyebabkan dia tidak lagi bergairah di dalam beraktivitas di organisasi tersebut. Akibatnya dia mungkin bisa malas-malesan di organisasi kalau nggak merasa nggak cocok, ya. Atau mungkin dia bekerja minimal, atau dia bekerja dalam rangka ya kalau ada untungnya aja, nggak mau dia mengeluarkan ide-ide. Atau sebaliknya dia merasa tertantang di organisasi tersebut sehingga dia berusaha untuk mencapai hasil kerja yang sebaik-baiknya. Kembali juga kepada target pribadi orang itu, dia itu masuk ke Karang Taruna, masuk ke perusahaan, masuk ke organisasi pemerintah mau apa? Di Karang Taruna kan nggak mungkin nyari untung. Memang ada apaan di Karang Taruna? Tapi mungkin dia mencari pergaulan misalnya, cari teman, sekaligus cari jodoh kan bisa ya. Bisa itu di Karang Taruna. Tapi kalau di perusahaan ya pasti dia mencari apa? Mencari gaji lah. Orang ngapain kamu kerja, ngapain kamu cari pengalaman. Nggak mungkin cari pengalaman doang, pasti cari gaji, cari penghasilan. Tapi kamu sadar, misalnya di Garuda gitu, kamu kerja, pasti motivasi kamu hanya mendapatkan penghasilan. Sulit bagi kamu untuk siapa tahu gue nanti jadi direktur Garuda. Kan susah ya. Target itu terlalu tinggi kan. Nah, akan beda lagi kalau kamu masuk di organisasi pemerintahan, di kementerian. Itu lebih terbuka. Ya, suatu saat kamu jadi bawahan, nanti sekian tahun kemudian mungkin kamu bisa jadi dirjen,
lebih terbuka ketimbang di perusahaan, gitu loh. Jadi kembali lagi bahwa kalau budayanya orang itu kemudian di satu organisasi itu cocok, dia akan bisa terdorong untuk lebih kreatif, bersemangat, bersinergi dengan orang lain, dan kemudian pada akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan, sesuai juga dengan apa jenis organisasinya tadi. Nyari untung, Karang Taruna nggak mungkin, kecuali ada anggaran 17 Agustusan dikentit dikit, ya bisa itu. Karena ngomongin kaya, masa kaya dari perayaan-perayaan masyarakat nggak mungkin. Sekedar beli rokok aja sih bisa. Masuk perusahaan, kamu bisa meningkatkan karir kamu, tapi juga tidak memungkinkan atau paling tidak sulit bagi kamu untuk mencapai jabatan puncak. Tapi kalau di pemerintahan mungkin bisa, atau balik kalau misalnya kamu masuknya ke partai, mungkin sekarang kamu anggota, besok kamu jadi pengurus di tingkat cabang, tingkat daerah, wilayah, kemudian tingkat nasional, pada akhirnya kamu bisa menjadi ketuanya, dan mungkin nanti kamu jadi menteri, itu bisa. Nah, jadi motivasi itu sangat mempengaruhi ya orang berkinerja dalam organisasi, dan motivasi seringkali juga dipengaruhi oleh budaya juga. Kalau motivasinya tinggi, maka budayanya itu akan kalau cocok akan mendorong dia untuk bisa lebih beradaptasi dengan budaya kerja. Kalau budaya kerjanya sendiri aja sudah cocok, ya kemungkinan dia akan bisa lebih berkinerja bagus gitu. Demikian saya kira. Regina. Baik, terima kasih Abah. Saya kembalikan kepada Putri Diah. Ini udah pertanyaan terakhir ya? Sudah, Bah. Sudah selesai semua pertanyaannya. Baik, saya kira demikian jawaban Abah untuk pertanyaan-pertanyaan dari 8 orang ini ya. Mungkin tidak terlalu memuaskan karena memang sifatnya hanya pengulangan, karena banyak pertanyaan yang kurang lebih sama dengan yang sudah-sudah, dan ini sudah dalam kuliah juga sering dikemukakan. Ya sifatnya mungkin hanya sebagai suatu penguat saja, penguat dari apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik bagi kelas ini maupun bagi mereka yang juga ikut menonton video ini. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada moderator. Dari saya lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah yang telah menjawab semua pertanyaan kami. Ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.